Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk karmic situation karena ini adalah hari Sabtu. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Dan untuk karmic, aku bantu kalian healing. Insyaallah ini bisa membantu dan memberikan energi positif, dan kalian mendapatkan pasangan yang memang diberikan Tuhan atau Allah, itu single atau duda atau janda, ya. Kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lihat ya karmic situation. Orang ketiga perasaannya ke DM maskulin. Karmic perasaannya ke DM maskulin. Dan tindakannya karmic. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Aku selalu ingatkan, tarot bukan Tuhan, tarot hanya sebagai perantara koreksi diri. Dan jadikan ini tamparan hidup kita agar kita lebih baik lagi dan berhati-hati dalam bertindak, berucap, dan berniat. Karena akan memberikan karma baik atau karma buruk untuk diri kita sendiri juga. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, karmic. Di sini yang aku lihat ya, energinya DM malah dengan feminim yang ending tentang komitmen. Oke, so kita lihat ya, karena kamu mendapatkan kabar DM sama feminim ending. Oke, kita lihat karmic, apa isi hati dan pikiranmu untuk DM dan tindakanmu untuk DM. Isi hatimu karmic. Fayakun. Ya Allah ya Rabbi. Karmic, tindakan dan niatmu kepada DM. Bismillahirrahmanirrahim. Di bottom of the deck. Oke, yang aku lihat di sini, wow, maskulin sama karmic ada masalah ya. Ada masalah, terutama tentang keuangan. Mereka membicarakan tentang keuangan dan kebahagiaan karena karmic dan maskulin. Salah satu dari mereka merasa terkhianati dan memakai topeng karena karmic tahu maskulin masih memantau seseorang yang jauh di sana, ya. Di sini maskulin coba untuk healing dan mempertimbangkan untuk kembali lagi kepada feminim. Oke. So, si karmic di sini banyak masalah ya dengan si DM karena tentang keuangan ya, guys. Karena keuangan mereka tidak seimbang dan maskulin memanfaatkan, bahkan bisa juga menipu si karmic
ya, karena dia ingin kembali kepada feminim. Oke, kita lihat ya, perasaan dan niat dan juga tindakannya karmik kepada maskulin. The Chariot. Karmik ingin banget yang namanya menaklukkan maskulin. Dia ingin menjadi pemenang di antara maskulin dan feminim. Dia nggak mau dikalahkan. Dan karmik coba untuk mengontrol semua situasi dengan caranya. Tapi sayang, ya, caranya itu banyak sekali topeng, banyak sekali masalah. Bahkan caranya dia juga menundukkan si maskulin tidak dengan cara baik, yaitu dengan cara ilmu hitam ataupun pelet. Dia coba untuk menundukkan maskulin, tapi ternyata dia menundukkan maskulin malah banyak masalah dengan maskulin, banyak pertengkaran, banyak perdebatan, bahkan juga di antara mereka. Si karmik di sini merasa banyak ketakutan dalam kesuksesannya dia untuk menaklukkan si maskulin. Juga dia banyak sekali memakai topeng untuk bisa memenangkan hubungan bersama si maskulin. Sia-sia ya yang dilakukan oleh karmik dengan si maskulin, karena banyak perdebatan dan saling tidak mau mengalah di sini, karena di antara mereka juga sama-sama saling memakai topeng. Disinilah yang membuat si maskulin dan karmik tidak ada communication, walaupun dekat tapi tidak dari hati ke hati. Bahkan di sini yang mereka perdebatkan selalu tentang karir, uang, dan cara mereka menaklukkan satu sama lain. Dan di sini mereka sama-sama ya mempunyai keegoannya masing-masing ya, karmik dan si maskulin. Karmik juga di sini coba untuk mempermasalahkan kalau DM mau meninggalkan masalah ini ya, jadi meninggalkan hubungan si karmik dengan begitu aja. Dia nggak suka, makanya dia menantang, dia ingin memenangkan semua pertengkaran dengan caranya, bisa dengan cara ilmu hitam, itu pelet, ataupun dengan kepalsuan cara bicaranya dia. Di sini karmik coba untuk memperbaiki dari kekalahannya ya, karena dia sadari dia harus mengukir kembali dari nol untuk mendapatkan kesuksesan, terutama tentang keuangan bersama si maskulin. Di sini dia coba untuk berdiri dengan caranya dia, walaupun menang dia tahu ya sia-sia, tapi dia tetap mempertahankan egonya karena dia ingin mendapatkan hasil kembali bersama si maskulin. Ya, karena di sini dia juga optimis ya dengan si maskulin, tapi di sini optimisnya dia tidak ada keseriusan. Ya, yang ada hanyalah pikirannya uang, happy, senang-senang, tidak ada komitmen. Dan karmik sangat ketakutan dengan cara si maskulin juga yang meninggalkan karmik dengan alasan bekerja ya, dengan sombongnya, dan dia juga tahu kalau si DM ini tidak serius bersama si karmik. Jadi dia sangat ketakutan, tidak nyaman dengan cara si DM meninggalkan karmik dengan alasan bekerja, dengan alasan mau senang-senang ya. Di sini dia tidak nyaman. Pada akhirnya ya si karmik ini dengan rasa tidak nyamannya, dia dengan diam-diam mempunyai orang ketiga lagi. Dan karmik juga merasa kalau DM ada orang ketiga lagi selain si karmik. Jadi dia juga sama-sama menyenangkan diri ya. Dimana dia meninggalkan dia juga beralasan dengan yang sama. Ya, oh iya, aku juga sibuk gitu loh. Padahal dia juga mencari seseorang yang disembunyikan oleh karmik ke DM, yaitu orang ketiganya. Dan si karmik di sini juga memakai ilmu hitam ya, secara diam-diam, tapi dia takut banget ketika DM meninggalkan dia, dan dia sangat takut kalau DM tahu dia memakai pelet ataupun untuk menarik si DM ya. Kita lihat the card 5-nya, the Chariot, karmik ke DM. Five of Cups,
Sejujurnya karmik di sini Sejujurnya di sini karmik itu merasa banyak penyesalan ya, kekecewaan. Karena Waalaikumsalam. Karena dia masih belum bisa move on ya dari masalah dia di masa lalu di sini, dan karena ada triparty juga ya. Dan dia tahu juga ya kalau DM ini masih bermain ya, masih bermain. Dan apa yang dia perjuangkan ya kacau semua ya ke DM. Kita lihat the moon ya, yang dimasalahkan tentang twin flames ya, twin flamesnya si DM, yaitu kamu feminim. Ini yang dipermasalahkan oleh mereka, dan mereka banyak pertengkaran, dan mereka banyak memakai topeng untuk saling cinta juga, terutama hanya untuk seksual. Pada akhirnya ya mereka kan memperjuangkan hubungan ini hanya untuk ego ya, karena untuk nafsu ego di sini, fisik doang ya, karena mereka banyak option berhayal ya. Mereka tuh egonya karena mereka hanya ingin menyenangkan nafsu hayalan fantasinya mereka, yaitu tentang perselingkuhan. Karena sebenarnya semua sama aja sih ya, kalau untuk tentang hubungan badan gitu ya, sebenarnya sama aja gitu loh. Cuma bedanya adalah memang beda ketika hubungan resmi dengan hubungan belum resmi ya. Ketika hubungan sudah resmi, otomatis itu menjadi tantangan dan adrenalin, setan ya namanya juga. Itu ya menurut yang melakukannya itu nikmat aja, dia tidak memikirkan gimana orang yang tersakiti, sampai akhirnya Allah membangunkan dan memberikan waktu yang tepat pembayaran karma, yaitu dengan yang tersakiti mengetahui korban ya, mengetahui dan merasa sakit hati dan mengendingkan. Nah, pelakunya ini DM dan karmik, di situ akan mulai di mana feminim mengendingkan hubungan triparty ini. Pembayaran karma akan dimulai dalam 100 hari ya, perjalanan 100 hari itu akan dimulai ya, hitungan gaibnya. Makanya si karmik juga meninggalkan DM di sini ya, karena meributkan tentang perjalanan twin flames, dan juga mempeributkan si DM berselingkuh lagi dengan bercinta dengan orang lain, karena banyak pilihan di sini. Dan si karmik di sini juga meninggalkan DM ya, karena dia juga banyak pilihan juga ya si karmik ini ya. Kita lihat karmik to DM. Iya. Karmik di sini ingin banget ya memperbaiki hubungan bersama DM untuk bisa berkeluarga. Walaupun karmik tahu DM sudah mempunyai keluarga ataupun pasangan resminya. Ya, di sini dengan angkuhnya karmik ya ingin mengontrol si DM di sini. Tapi memang yang aku lihat di sini karmik bersama ini hanya untuk fun-fun aja, walaupun menikah tapi tidak ada keseriusan. Ya, dia sangat tidak nyaman ya, terutama tentang komitmen. Kenapa? Ya karena dia takut rahasianya dia terbuka, si karmik ini. Ya, dia nggak mau juga komitmen dengan si DM, dan dia nggak nyaman ketika DM masih berkomitmen dengan orang lain. Jadi ini orang hanya untuk menggantungkan DM aja, menghancurkan ya. Tuh, karmik masih memantau dengan siapa DM berkomitmen. Dia memantau ya, bisa dengan tarot, orang pintar di sini. Ya, karena di sini aku lihat ya, mereka depresi gimana caranya untuk memulai kehidupan baru, dan mereka banyak banget perang, masalah, bahasa yang kasar segala macam untuk
adanya drama tentang kebahagiaan mereka, union ataupun untuk rencana punya anak. Karena yang aku lihat di sini, dia melihat si DM masih ingin kembali. Ya, ini yang diberantemkan oleh Karmik dan DM. Karena Karmik ingin menikah tapi tetap fun, tidak mau terikat. Ya, dia masih bisa dengan orang lain. Dan si Karmik ingin DM ini bercerai, memutuskan hubungan twin flames. Tapi di sini aku lihat malah DM, ya aku rasakan ya, dia masih ingin berkomitmen dan mempunyai orang ketiga lagi. So, apa yang diperjuangkan si Karmik ya untuk bisa menjadi twin flame itu sia-sia. Pada akhirnya Karmik ingin meninggalkan hubungan ya yang tadinya mau mungkin sudah menikah atau belum ya, tapi dia bertujuan ingin menikah dengan DM. Tapi di sini Karmik nggak mau serius banget tentang pernikahan atau hubungan. Jadi walaupun nikah tapi dia ingin tetap fun dengan orang lain. Dan di sini membuat Karmik hanya ingin ya bebas ya, di sini santai dan nggak mau serius. Dan dia juga mendengar kabar nih ya, kalau DM banyak rahasia dalam komitmen. Dan dia juga mendengar kabar kalau DM ada orang ketiga lagi. Karmik banyak penyesalan, kekecewaan dari drama yang dia buat dari topengnya dia sendiri. Dan dia banyak pertengkaran dengan DM karena ya dia berhalusinasi bisa memperbaiki cara pola pikirnya DM yang keras kepala. Karena Karmik ingin banget mengontrol ya tentang DM. Tapi ternyata dia menjadi tidak nyaman dengan pola pikirnya si DM ya, karena banyak mengendalikan di sini. Dan dia coba untuk mendikte si DM ya, maskulin. Tapi ternyata dia nggak nyaman sendiri. Pada akhirnya dia memantau si maskulin dari jauh ya. Sini aku lihat, Karmik ingin banget ya menjadi twin flames. Itu bayangannya dia, impiannya dia, menikah dengan DM ataupun sudah menikah bahagia. Tapi ternyata DM masih berkomitmen dengan seseorang yang dia sembunyikan. Karena DM masih memantau seseorang itu dan Karmik tahu. Yang aku lihat di sini ya, Karmik memantau DM dan feminim karena dia nggak nyaman dengan komitmen tapi penuh dengan rahasia. Dan dia tahu juga kalau DM masih memberikan kabar atau mendikte, mencari tahu kabar tentang seseorang yang dia sembunyikan, yaitu feminim. Karmik di sini meninggalkan impiannya ya, halusinasinya untuk bisa mengendalikan DM. Karena kalau sudah mengendalikan itu artinya toksik ya guys. Karena cinta itu nggak bisa dikendalikan. Tapi saling menghormati, saling jujur ya di situ. Saling sharing. Kita lihat ya, ini karmanya mereka ya, situasinya mereka. So kita lihat apa yang akan terjadi dengan Karmik. Oke. Oke. Oke, di sini Karmik coba untuk mencari orang pintar ya, untuk bisa menarik DM untuk kembali menjadi toxic, yang mana DM mulai untuk bisa healing karena dia melihat feminim sudah bisa berdiri tanpa kehidupannya DM. Di sini membuat DM sangat ambisi untuk kembali kepada feminim. Ini dia coba untuk
mencari jalan instan ya si karmik. Tapi sini banyak perdebatan ya, dari orang pintarnya banyak bertentangan. Kalau aku feeling sih leluhurnya ya, dari orang pintar ini tidak bisa menyerang DF. Dia coba untuk menipu ataupun memakai jalur pintas, sneaky, dan dia coba untuk memanipulasi keadaan, yaitu dengan cara orang pintar ataupun magic. Tapi ini bertentangan kepada dia sendiri ya. Jadi karmanya adalah dia terhianati dari manipulasinya dia sendiri, yang mana dia coba untuk ya mengkhianati, menghancurkan, mencuri hubungan twin flame dan masa depannya twin flames atau feminim. Dia terkhianati sendiri ya, dari pola pikir dan juga orang pintarnya dia. Jadi gini, orang pintarnya ini tidak setuju dengan cara si karmik untuk menghancurkan feminim ataupun DM ya. Ini sangat bertolak belakang. Jadi orang pintarnya bertentangan dengan dia, karena si DM ini makin ambisi kepada si feminim yang sudah bisa spiritual, bisa hidup dan defensif ya kepada maskulin, karena sudah dibangkitkan oleh ilahi. Ini membuat si maskulin merasa ambisi, merasa obsesi ya, menggebu-gebu, berhasrat, cemburu kepada feminim. So karmik di sini coba untuk mengkhianati, memanipulasi masa depannya, perjalanan twin flames, menggunakan orang pintar. Pada akhirnya dia bermasalah sendiri dengan apa yang dia kerjakan ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Ambil hal baiknya. Dan di sini dia banyak pertentangan ya, banyak masalah, dan DM juga banyak menyimpan rahasia, begitupun juga karmik. So aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku, Lucky Tarot TMS, and take care of you guys.